Shalom pagi. Bersama kita tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Pagi yang cerah, kami mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, dan kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi boleh menjadi berkat. Maka sucikan hati dan pikiran kami dan mengurapi kami, dan kami tidak lupa menaikkan doa salam. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. Kisah para Rasul pasal 18. Kisah para Rasul pasal 18 ayat 18 sampai ayat 23. Kisah Rasul-Rasul pasal 18 ayat 18 sampai ayat 23. Paulus kembali di Antiokhia. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlari ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar. Priskila dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Dia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama lagi di situ, tapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali ke kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Dia sampai di Kaisaria dan setelah naik ke darat dan memberi salam pada jemaat, dia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjajah seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Dua firman Tuhan luar biasa dan kita belajar seperti apa yang dikatakan Paulus. Sebagaimana Alkitab berkata pada ayat 21, ia minta dan berkata, "Aku akan kembali pada kamu jika Allah menghendakinya." Paulus dan sikap rendah hati, dia menyerahkan hidupnya sepenuh kepada Tuhan. Di mana kita lihat bahwa menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan? Dikatakan ia minta diri atau Paulus minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kamu jika Allah menghendakinya." Artinya dia mau hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Dia hari lepas hari hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara saya harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Di mana kita berada, di mana kita merencanakan semua, kita serahkan semua kepada Tuhan. Saudara mau sana, mau membangun gereja, membangun rumah, mau beli mobil dan segala-galanya, serahkan. Jika Tuhan menghendaki, artinya jika Roh Kudus yang menghendaki kita pada jalan yang tepat dan benar, pasti mulus. Kalau Tuhan sedang menyiapkan berkat, pasti mulus. Kalau sedang membangun rumah, pasti mulus. Jangan keinginan hawa nafsu kita dalam daging kita, justru yang sering menjerumuskan manusia karena menuruti keinginan daging menuju kebinasan, tapi roh menghidup damai sejahtera dan sukacita. Maka hiduplah semangat dalam pimpin Roh Kudus. Kenapa? Ya. Sebagaimana ayat 3 mengingatkan akan Yakobus pasal 4 ayat 13 dan ayat 14. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sebab kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang bentar saja kelihatan lalu lenyap. Dengan pengertian, jangan mengandalkan kemampuan kehebatan, tetapi kita serahkan semua.
pagi ini saudara serahkan suara saudara kepada Tuhan. Rencana saudara, cita-cita saudara, keinginan saudara serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan semua mulus. Tidak ada katanya tidak mulus kalau Tuhan izinkan. Tapi sering terjadi karena tidak diizinkan Tuhan, karena keinginan daging jatuh bangun dalam terus. Pasti maka cari Tuhan utama. Utamakan Tuhan. Bicara Tuhan, bimbing saya. Apa yang saya kerjakan hari ini, apa yang rencana saya. Pasti rencana Tuhan pasti yang suci, bukan yang najis. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak, menteraikan firman dan hati kamu. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, pada RW, pada RT, pada medis talawan. Berikan mereka hikmat yang dari surga, peristiwa takut pada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan sekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.